Lain koki, lain rasa. Begitupun lain pelatih, lain kebutuhan. Itulah kondisi terkini tim nasional Indonesia dalam perjuangannya menembus Piala Dunia tahun depan 2026. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV tetap setia bersama Bung Yes dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kabar terbaru datang dari federasi dan memang Rai Soccer TV atau saya sendiri sudah mengkonfirmasikan kepada salah satu pengurus teras federasi apakah betul ada perubahan pemanggilan pemain karena ada pemain yang mengalami cedera dan juga harus digantikan. Dan ternyata informasi itu betul. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau katakan dulu bahwa tim nasional kita sedang dalam persiapan atau memulai persiapan untuk memainkan pertandingan ke-9 dari 10 di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Cina nantinya di Stadion Kebanggaan kita Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada tanggal 5 Juni nanti. Partai ini memang sangat menentukan, sehingga pelatih Patrick Kluivert dan timnya harus serius dan sungguh-sungguh mempersiapkan timnya agar bisa menghasilkan atau mendatangkan 3 poin tambahan sehingga membuka peluang Indonesia untuk bisa lanjut berbicara di pertandingan berikut atau membuka peluang menuju Piala Dunia. Nah, dalam persiapan ini memang ada sedikit ganjalan, gangguan kecil tapi tidak terlalu fatal ya. Karena salah satu pemain andalan yaitu Ragnar Oratmangun yang memperkuat klub Dender di Belgia itu mengalami sakit. Yaitu ketika melawan Bahrain pada 2 bulan lalu di Jakarta. Setelah itu dia mengalami sakit, didiagnosa kena virus sehingga dalam pertandingan klubnya Dender dia 9 kali tidak dimainkan karena memang kondisinya sakit dan belum pulih total. Nah, untuk mengatasi kealpaan atau ketiadaan Ragnar Oratmangun ini, maka Patrick Kluivert segera mengambil keputusan untuk mencari penggantinya dan telah ditemukan yaitu pada diri Stefano Lillipali, pemain keturunan juga atau pemain yang memang berdarah Maluku dan sudah dinaturalisasi dan bermain di Liga 1 Indonesia yaitu klub Borneo FC. Masuknya Lillipali ini memang sudah terkonfirmasi oleh pengurus PSSI kepada Rai Soccer TV bahwa memang itu benar. Lillipali dipanggil untuk mengisi kekosongan posisi Ragnar Oratmangun. Bahwa nanti Lillipali dimainkan sebagai starter atau tidak itu tergantung pada kondisi terakhir seluruh pemain dan itu ada pada keputusan tim pelatih, terutama Patrick Kluivert. Nah, di saat Sintayong atau STY memegang tim nasional, terakhir kali Stefano dipercaya oleh STY yaitu pada September 2023 saat Indonesia melawan Turkmenistan di Jakarta. Setelah itu memang ada gesekan ya. Gesekan antara STY atau tim pelatih nasional dengan Stefano Lillipali. Sehingga pemain berdarah Maluku ini tidak lagi dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi alasan Stefano tidak ada di tim ketika ditangani STY itu bukan karena masalah teknis. Karena secara teknis pemain ini sangat memenuhi syarat di posisinya gelandang. Dan ketidakpanggilan atau ketidakhadiran Stefano di zaman STY adalah karena masalah non-teknis. Namun hadirnya Kluivert, dia mengabaikan itu semua dan kembali secara profesional
dia memanggil Stefano Lillipali untuk hadir dan akan melakukan persiapan di Bali sampai pada menuju hari H tanggal 5 Juni nanti. Nah, apakah memang Stefano sudah tepat untuk mengisi kekosongan posisi Ragnar Oratmangun? Dari semua materi pemain yang ada, baik pemain keturunan maupun pemain lokal, sepertinya penunjukan atau pembelian Stefano Lillipali sudah tepat, ya, sudah tepat. Karena kita lihat bahwa terakhir melawan Bahrain, Kluivert memainkan formasi 3-4-2-1, ya. Nah, 2-1 di depan itu adalah satunya oleh Romani dan 2 di belakang oleh Romani adalah Ragnar dan Marcelino, ya. Tetapi kita lihat bahwa karena Ragnar tidak ada, maka kemungkinan besar Stefano Lillipali akan mengisi posisi Ragnar. Nah, di antara kedua pemain ini memang ada plus minus kelebihan mereka dan kekurangan mereka. Ragnar usianya masih 23 tahun, sehingga tentu dia memiliki mobilitas lebih tinggi daripada Stefano Lillipali. Dan Ragnar juga memiliki speed yang sangat bagus, tetapi dalam visi bermain, Stefano lebih menonjol. Dan passing-passingnya juga sangat terukur. Dan ini yang membuat dia menjadi salah satu figur utama dan menentukan dan penting di klubnya Borneo FC saat ini. Di mana dia antara lain juga mencetak 5 gol dan membuat 22 assist untuk rekan-rekannya. Dengan kemampuannya ini, dengan pengalamannya dan ketenangannya, visi bermain bola yang jelas, maka saya kira Kluivert tidak salah untuk memilih Stefano menggantikan Ragnar Oratmangun di posisi tersebut. Nah, bagaimana kepercayaan diberikan oleh Kluivert ini akan dibalas oleh Stefano? Ini tentu beban juga bagi Stefano. Dia harus menunjukkan bahwa memang dia layak ada di tim nasional. Karena hanya faktor non tenis, maka dia tidak ada di zaman STY. Tetapi dengan dipanggilnya dia kembali ke tim nasional oleh Patrick Kluivert, maka kepercayaan besar dari Kluivert ini harus dibayar dan ditunjukkan oleh Stefano Lillipali nanti di depan puluhan ribu pendukung kita nanti di Senayan, bahwa memang dia layak untuk ada di tim nasional saat ini. Sebetulnya ada juga pemain lain yang mungkin sedikit diabaikan atau belum mendapat kepercayaan penuh dari Patrick Kluivert, yaitu Mark Klok di Persib Bandung. Namun karena di posisi gelandang ini tim nasional sudah memiliki sederet pemain yang memang sangat baik, sehingga Klok memang belum dipanggil. Tetapi menurut saya, kalau memang kondisi Tom Haye tidak terlalu baik pada last minute, maka kemungkinan besar Mark Klok perlu diberikan kepercayaan. Karena kalau saya melihat, saya sering juga menonton Liga Eredivisie Belanda, di mana Tom Haye bermain memperkuat klubnya Almere City. Ini kelihatan dia tidak memiliki stamina yang baik dan mobilitasnya juga tidak terlalu baik. Ini sedikit berbeda dengan Mark Klok. Mark Klok memiliki keunggulan dalam kesegaran, kebugaran, dan dia memiliki mobilitas yang lebih baik dari Tom Haye. Dalam visi bermain keduanya sama menurut saya. Hanya mungkin ya dalam pengalaman dan dalam tekanan yang tinggi, Tom Haye lebih baik karena dia ada di liga yang memiliki kompetisi yang sangat ketat. Namun Kluivert dan timnya mungkin perlu memikirkan juga kehadiran Mark Klok nantinya. Nah, sekarang sudah ada 32 pemain yang sedang menjalani seleksi nanti di Bali, dan akan dikiutkan last minute tinggal 23 pemain yang akan dibawa ke Senayan pada tanggal 5 Juni nanti. Nah, siapa-siapa yang terpilih kita lihat aja nanti. Tetapi dengan kehadiran Stefano Lillipali paling tidak sudah terjawab ketiadaan Ragnar Oratmangun. Nah, ada juga pemain-pemain lain yang Rai Soccer TV coba konfirmasi kepada pengurus. Salah satunya Elkan Bagot, karena di media sosial dalam beberapa hari terakhir ini disebut-sebut akan dipanggil Patrick Kluivert. Ternyata itu tidak benar. Elkan Bagot memang tidak dipanggil. Hanya ada satu penambahan pemain, yaitu Stefano Lillipali untuk menggantikan Ragnar Oratmangun. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV dan seluruh
penggemar, pendukung setia tim nasional, kita tunggu hari hanya tanggal 5 Juni dalam pertandingan Indonesia menjamu Cina, dan itu pertandingan terakhir bagi Indonesia di kandang, karena 5 hari kemudian tanggal 10 Juni Indonesia akan ke Jepang untuk menghadapi tuan rumah Jepang. Ingat, bola itu bulat, giring terus.